Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Butcher berpisah dengan rekan-rekannya yang telah berhasil ditangkap, dia pun akhirnya harus berusaha seorang diri untuk menghadapi Homelander yang kemudian justru mengungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan di mana istrinya ternyata masih hidup dan merawat anak dari Homelander yang selama ini dirahasiakan oleh perusahaan The Seven. Hey buddy, we're a family. Di sisi lain, dengan masuknya pahlawan super ke pemerintahan menjadi sangat mempermudah mereka, khususnya Kementerian Pertahanan, di mana diperlihatkan teroris super pun dapat dengan mudah ditangani oleh Black Noah. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan kejadian itu untuk mengumumkan gugurnya Translucent sebagai pahlawan superhero yang telah menuntaskan kewajibannya, yang padahal seperti yang kita tahu itu hanyalah alasan untuk membuat namanya dikenang dan membuka kembali rekrutmen untuk menggantikan posisinya. Goodbye, brother. Sementara itu, dengan kosongnya kursi pemimpin perusahaan The Seven, Homelander lalu merekomendasikan mantan asistennya untuk mengisi posisi tersebut. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia hanya dijadikan boneka oleh Homelander yang bisa dia kontrol sesuka hati. Karena sebenarnya Homelander lah yang kini memegang kendali penuh di balik layar perusahaan. Do you decide who goes out? You will tell me. Arogansinya itu kemudian diperlihatkan saat asistennya membawa seorang superhero untuk menggantikan posisi Translucent, di mana Homelander yang menolak superhero itu karena dia tidak bisa melihat justru menghancurkan satu-satunya kekuatan supernya, yaitu pendengarannya, dan mengatakan dengan sangat lantang kalau mulai saat ini dialah yang akan menentukan siapa yang berhak masuk ke dalam jajaran superhero The Seven. Is that I brought you here. Kembali ke Hughie dan yang lainnya yang kini harus bersembunyi di lokasi baru setelah foto mereka disebar di TV, di mana diperlihatkan dengan tidak adanya Butcher, mereka cukup kebingungan menentukan langkah yang harus mereka ambil selanjutnya. Hughie kemudian diam-diam pergi menemui Starlight dan meminta bantuannya untuk kembali mendapatkan sampel senyawa V dengan memanfaatkan koneksinya dengan manusia super lain. Walaupun dia masih tergabung dengan The Seven, namun Starlight diam-diam tetap membantu Hughie dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui perbuatannya kecuali A-Train yang kondisinya kini masih kritis. Tanpa membuang waktu, Starlight pun kemudian pergi menemui teman seangkatannya di sebuah kafe, di mana orang tersebut bekerja di lab yang meneliti senyawa V dan memintanya untuk menyelundupkan beberapa sampel untuknya. Starlight mengancam orang tersebut dengan sebuah video yang dia rekam diam-diam sebelumnya, di mana video itu memperlihatkan orang tersebut menggunakan kekuatan supernya untuk menjalankan aktivitas legal, yang akhirnya dengan terpaksa orang itu pun menuruti Starlight karena khawatir dirinya akan viral. Steal me a sample of compound V. Yeah. Kembali ke tempat persembunyian Hughie dan yang lainnya, di mana tiba-tiba mereka kedatangan salah seorang teman Frenchie dengan luka yang cukup parah. Setelah memeriksa CCTV, mereka kemudian mengetahui kalau itu adalah perbuatan teroris super yang memanfaatkan rekan-rekan lama Frenchie untuk menyelundupkan beberapa teroris super ke Amerika. Khawatir dengan hal itu, mereka kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut secara diam-diam kepada Susan, agen CIA yang dulu membantu Butcher menyelidiki perusahaan The Seven. She's on our side. No. Singkat cerita, mereka lalu bergegas menemui perempuan tersebut dan melaporkan apa yang sebelumnya mereka lihat. Namun ketika Susan berbicara tentang sesuatu yang menunjukkan adanya perpecahan di dalam The Seven, tiba-tiba Wait, what are you talking about? melihat hal itu, Hughie dan yang lainnya pun langsung panik dan bergegas kabur dari tempat tersebut karena ada manusia super dengan kekuatan yang sangat misterius sedang mengawasi mereka dan mencegah Susan menyebarkan sebuah informasi. No one! It's getting close! Di sisi lain diperlihatkan Homelander dan Queen Maeve yang sedang mengambil video promosi untuk perusahaan The Seven, di mana kemudian muncul seorang cewek TikToker yang lumayan hebat bernama Stormfront yang diutus oleh salah satu petinggi perusahaan Vought yang merupakan induk dari perusahaan The Seven untuk bergabung dengan mereka menggantikan posisi Translucent. Hal itu pun otomatis membuat Homelander tampak terkejut karena dia sama sekali tidak diberitahu tentang bergabungnya Stormfront yang membuat
membuat jiwa diktatornya meronta. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena sedang berada di depan publik. Ditambah Stormfront juga sambil live sehingga dia terpaksa harus menjaga image-nya. Great! Namun Homelander tidak diam begitu saja, di mana dia langsung pergi menemui Edgar, penanggung jawab perusahaan Vought yang memerintahkan Stormfront untuk bergabung dengan The Seven. Awalnya di sini Homelander protes keras kepada Edgar karena menganggap kalau dirinya telah lancang dan seolah tidak menghargai Homelander sebagai pemimpin The Seven. Namun kesombongan Homelander dengan cepat dipadamkan karena Edgar dan timnya lah yang selama ini di belakang panggung membereskan semua kekacauan The Seven sekaligus menjaga kerahasiaan senyawa V yang ternyata adalah ciptaan dari seorang ilmuwan yang kemudian mendirikan perusahaan tersebut. Killing Germans by the dozen got spirited away to the Allies. Edgar kemudian menceritakan di mana orang tersebut dulunya adalah seorang ahli genetika sekaligus tangan kanan Hitler yang melakukan penelitian untuk menciptakan tentara super Nazi. Namun, begitu merasa kalau Jerman saat itu berada di ambang kekalahan, beliau memutuskan untuk berbalik memihak Amerika dan meneruskan penelitiannya di sana, di mana dia akhirnya berhasil menciptakan cikal bakal senyawa V yang justru digunakan oleh Amerika untuk mengalahkan Jerman, dan sampai dengan saat ini masih terus disempurnakan untuk menciptakan ratusan manusia super termasuk Homelander. That you are under a misconception. Excuse me? Intinya, Edgar mengingatkan Homelander kalau mereka bukanlah perusahaan superhero, melainkan perusahaan farmasi dengan senyawa V yang mereka ciptakan. Dan juga Homelander tidak perlu sombong karena perusahaannya bisa dengan mudah menciptakan manusia super lain untuk menggantikannya kapan saja. Appreciate your tone, sir. But maybe at the cost of destroying the whole company. And I don't appreciate at the FDA. Sementara itu, Huey dan rekan-rekannya yang telah kembali ke tempat persembunyian terlihat panik karena mereka tahu kalau ternyata selama ini ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Dan jika salah mengambil langkah sedikit saja, mungkin mereka akan berakhir seperti agen CIA yang sebelumnya mereka temui. Now we're in the middle of that too. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Butcher muncul di tempat itu yang entah apa alasannya Homelander masih membiarkannya hidup. Tapi dia berkata kalau dia akan kembali memimpin mereka sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Daddy's home. Tanpa membuang waktu, Butcher langsung memulai pergerakannya dengan kembali menemui Grace di pemakaman agen CIA yang meninggal kemarin untuk memberitahu apa yang telah diketahui oleh rekan-rekannya, di mana Butcher mengatakan kalau dia dan timnya sedang menyelidiki tentang penyelundupan teroris super yang kemungkinan dilakukan oleh perusahaan The Seven. Bouquet with white chocolate dipped pineapple doves. Awalnya Grace sama sekali tidak tertarik untuk kembali masuk dan ikut campur masalah tersebut. Tapi setelah Butcher memohon kepada Grace untuk menemukan lokasi keberadaan istrinya yang ternyata masih hidup, pendirian Grace akhirnya runtuh dan sebagai gantinya, Butcher berjanji kalau dia akan menemukan para teroris itu yang kemungkinan akan menuntun mereka kepada pembunuh yang menghabisi rekan CIA-nya. Just hit me out. Sementara itu diperlihatkan Homelander yang kini mempunyai kesibukan baru setelah mengetahui kalau dirinya telah mempunyai seorang anak yang bernama Ryan, nggak pakai The Massive, di mana hal itu justru membuat ibunya atau istri Butcher yang bernama Rebecca jadi agak khawatir. So dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui mantan dokter perusahaan Vought untuk meminta kejelasan darinya karena menurut perjanjian yang dibuat dengan mereka sebelumnya, dia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh Homelander karena ingin anaknya tumbuh dengan normal seperti anak-anak pada umumnya. Hey, Becca. What the fuck is going on? Because if you don't, I'm gonna take Ryan. Sayangnya karena dokter itu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berdua tahu kalau Homelander akan mengamuk jika terus dibohongi seperti apa yang dia lakukan pada manajer perusahaan The Seven sebelumnya. Your turn, Mom. You need to leave. Beralih ke perusahaan The Seven yang sedang melakukan meet and greet untuk menyambut Stormfront yang sangat barbar sebagai superhero baru di sana. Sama seperti Starlight saat baru bergabung, agaknya malah Stormfront kelihatan lebih susah dikendalikan lagi. Dimana setelah acara tersebut, Starlight juga ditemui oleh rekannya yang sebelumnya dia minta untuk mengambil sampel senyawa V untuknya. We have no pockets. I wanted the V, here it is. Namun, begitu dia sampai di rumah, tiba-tiba Train yang telah sembuh dari perawatannya muncul di tempat itu setelah sebelumnya diam-diam mengikuti Starlight setelah kejadian terakhirnya bersama dengan Huey. What are you doing with this?
Karena sudah tertangkap basah, Starlight pun tidak bisa mengelak. Namun sebelum dia pergi meninggalkan tempat itu, Starlight mencoba mengancamnya kalau Atrein sampai nekat melaporkannya kepada Homelander, maka dia juga tidak akan segan-segan membocorkan rahasianya yang telah menghabisi Popclaw, di mana hal itu tentu saja akan membuat karirnya hancur. I don't give a shit. Kembali ke Butcher setelah mendapatkan info dari Grace tentang lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para teroris yang menyelundup ke Amerika, dia langsung mengajak rekan-rekannya untuk mendatangi tempat tersebut dengan mengatakan jika mereka berhasil membawa salah satu teroris itu kepada Grace, maka Grace akan membantu menghapus semua catatan kriminal mereka yang artinya mereka bisa kembali hidup tenang dan kembali ke keluarga masing-masing. Namun terjadi hal yang di luar perkiraan mereka di mana teroris super yang sedang mereka incar ternyata adalah adik kandung Kimiko yang dulu sama-sama diculik untuk dijadikan bahan percobaan senyawa V kepada subjek orang dewasa, yang mana hal itu membuat Hughie dan yang lainnya jadi sedikit iba. Her brother. Sayangnya hal menye-menye seperti itu tidak berlaku bagi Butcher, di mana begitu melihat kesempatan, dia langsung berusaha menembak orang tersebut menggunakan bius jerapah Somalia yang untungnya digagalkan oleh Hughie, sehingga adiknya Kimiko justru mengobrak-abrik tempat tersebut dan kabur bersama dengan Kimiko. Kejadian itu pun membuat Butcher jadi agak emosi terhadap Hughie dan langsung menyuruhnya untuk pergi sambil mengajak Frenchie dan MM melanjutkan pengejaran. Namun kedua rekannya itu ternyata sepemikiran dengan Hughie dan tidak tega jika harus memisahkan Kimiko dengan adiknya yang selama ini dia cari. I'll find another way. Menyadari hal itu, Butcher pun mau nggak mau menceritakan yang sebenarnya, yaitu Rebecca atau istrinya ternyata masih hidup bersama anak dari Homelander dan disembunyikan entah di mana. Intinya dia meminta Grace untuk mencari lokasinya dan sebagai gantinya dia akan menangkap teroris super yang nantinya akan membuka jalan bagi CIA untuk menjatuhkan perusahaan The Seven. But still, I'm asking. Di sisi lain, Kimiko juga berusaha untuk menyadarkan adiknya, memintanya untuk kembali ke negara mereka dan melupakan apa yang telah terjadi. Namun setelah sekian lama, adiknya kini justru telah memihak teroris yang melawan The Seven dan berniat untuk membalaskan dendam atas pembantaian yang dilakukan di desa mereka. Perbedaan itu pun akhirnya membuat mereka berdua sempat bersinggungan. Untungnya Kimiko berhasil melumpuhkan adiknya dan di saat yang bersamaan Butcher dan yang lainnya bergegas membawanya untuk diserahkan kepada Grace. Singkat cerita, Butcher lalu berniat untuk COD dengan Grace di tengah laut untuk menyerahkan adiknya Miko yang telah mereka amankan, dan sementara mereka sedang menunggu tim Grace tiba, mereka tidak sengaja melihat berita heboh tentang senyawa V yang mulai viral disiarkan di berbagai channel YouTube, yang mana artinya Starlight telah berhasil menyelundupkan obat tersebut ke pihak luar untuk mulai diinvestigasi. Frenchie dan MM pun tampak sangat bahagia karena tujuan mereka untuk membongkar senyawa V akhirnya berhasil tercapai. Namun Butcher masih terlihat biasa saja dan sama sekali tidak merayakan berita tersebut karena menurutnya pekerjaan mereka yang sebenarnya belum selesai dan justru jika mereka salah langkah sedikit saja, maka hal itu bisa berbalik menjadi bumerang bagi mereka. Your fucking eyes on the ball, yeah? Di sisi lain, Homelander yang masih betah dekat dengan anaknya lalu berusaha untuk melatihnya agar kekuatannya bangkit, di mana anaknya yang masih belum tahu apapun tentang kekuatan superhero dipaksa untuk terbang dengan didorong dari atap rumahnya. Ibunya yang kemudian melihat kejadian itu pun tampak emosi hingga dia akhirnya bersitegang dengan Homelander. Disinilah kemudian kekuatan anaknya tidak sengaja bangkit ketika melihat ibunya sedang dalam keadaan terancam, di mana dia mampu mendorong Homelander hingga terpental. Sekembalinya ke markas The Seven, kabar tentang senyawa V yang sudah mulai bocor ke publik pun akhirnya membuat perusahaan Vought, induk perusahaan The Seven, mulai ketar-ketir setelah saham anjlok disertai demo-demo yang membuat mereka sangat sibuk. We have two options.
Option 1. Untuk menanggapi kejadian itu, Edgar, bos perusahaan Ford, lalu mengadakan meeting dengan para superhero The Seven untuk menentukan langkah mereka menyelamatkan citra perusahaan, yaitu dengan cara mengalihkan isu tersebut dengan keberadaan teroris super, di mana para anggota The Seven pun diminta untuk segera menangkap para teroris tersebut untuk menunjukkan kalau superhero memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. World still needs superheroes. I don't. Sementara itu di kapal Butcher, diperlihatkan Frenchie yang sedang mencoba untuk bersimpati kepada adiknya Miko. Namun sebuah kesalahan besar saat dia membawakannya minuman kaleng, adiknya Miko tanpa diketahui ternyata sudah berhasil membuka sedikit lakban yang mengikat tangannya, sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menggunakan kaleng itu dan membuka seluruh ikatannya. Di saat yang bersamaan, kapal mereka juga didatangi oleh polisi perbatasan yang curiga dengan aktivitas mereka. Sebenarnya di sini Butcher sudah memiliki cara untuk mengatasi hal itu dengan menyiapkan surat-surat palsu. Namun belum sempat dia menjelaskan hal itu, adiknya Kimiko keburu muncul dan menggunakan kekuatannya yang kemudian tidak sengaja mengenai helikopter polisi tersebut. Karena kejadian itu, mereka pun mau gak mau harus segera pergi dari sana dan meminta lokasi pertemuan baru kepada Grace. CIA safe house Hazlitt. Be there in 30. And Butcher? Please be careful. Lalu saat mereka sedang menuju ke lokasi baru yang ada di sebuah pulau yang tidak jauh dari sana, muncul masalah baru di mana kapal mereka diserang oleh sekelompok lumba-lumba, hiu dan ubur-ubur hingga lambung kapal mereka rusak. Di mana ternyata itu adalah ulah dari The Deep yang berusaha untuk menghentikan mereka dengan mengerahkan pasukan hewan lautnya. Everyone, off the boat now! Namun saat The Deep berusaha menutup jalan mereka menggunakan seekor paus, Butcher justru mengegas kapal tersebut dengan kecepatan maksimal dan menabrakkan kapal itu ke perut paus yang digunakan oleh The Deep untuk menghentikan mereka. Lalu tidak berselang lama setelah Butcher dan yang lainnya masuk, Homelander dan superhero lainnya juga tiba di tempat itu untuk menangkap si teroris tanpa mengetahui kalau teroris tersebut sudah ditangkap oleh gerombolan Butcher dan yang lainnya. I was too busy worrying about Lucy. So you're saying there's people with the terrorists? Right, Lucy. Di sini, Huey yang kondisinya masih shock setelah kena mental masuk ke dalam perut paus, diperlihatkan berjalan sendirian paling belakang yang mana kemudian membuatnya tersadar kalau ada orang lain yang masuk ke tempat tersebut. Namun, akhirnya dia terlihat sedikit lega begitu mengetahui kalau orang itu adalah Starlight yang awalnya dia kira datang menyusul setelah mendapat pesan darinya. Namun, dia dibuat terkejut karena Starlight ternyata tetap menyerangnya hingga dia terpental lumayan jauh. Hal itu dilakukan Starlight karena ternyata Homelander berada di sekitar mereka. Namun begitu menyadari kalau orang yang diserang Starlight adalah Huey, Homelander justru memaksa Starlight untuk menghabisinya saat itu juga untuk membuktikan kalau mereka berdua memang tidak bekerja sama. Kill him. Untungnya, Butcher dan yang lainnya muncul di saat yang tepat dan langsung meminta adiknya Kimiko yang notabene juga sangat memusuhi The Seven untuk menyerang Homelander hingga mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Huey. Sayangnya, momen tersebut justru dimanfaatkan oleh adiknya Kimiko untuk kembali kabur dari Butcher. Otomatis hal itu membuat Kimiko langsung mengejarnya dan membujuknya untuk kembali sebelum akhirnya Stormfront muncul dan dengan barbar langsung menyerang mereka berdua. Tidak hanya menyerang Kimiko dan adiknya, Stormfront bahkan tidak segan membantai warga sipil dan menghancurkan bangunan rumah di sekitar hanya karena iseng. Akhirnya karena sudah terpojok di atap bangunan, Kimiko dan adiknya mau gak mau harus menghadapi Stormfront secara langsung yang sayangnya itu bukanlah hal mudah bagi mereka. Karena diperlihatkan dengan kejamnya, Stormfront bahkan mematahkan tangan adik Kimiko sebelum akhirnya dia menghabisinya secara perlahan.
snooze, you lose, Gramps. Setelah kejadian itu, perusahaan The Seven pun akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan dari publik dan Stormfront secara khusus menjadi pusat perhatian media atas aksi pertamanya melawan teroris yang ternyata hal itu membuat Homelander jealous karena untuk pertama kalinya bukan dirinya lah yang menjadi pahlawan. Setelah kejadian itu, Butcher lalu pergi menemui Grace saat pemakaman Susan, di mana Grace lalu memberikannya sebuah kontak dan informasi lain, yaitu seorang pahlawan super tahun 80-an yang bernama Liberty. Tidak hanya itu, Grace juga memberikan alamat istri Butcher kepadanya, yang mana dalam perjanjian mereka sebenarnya baru akan diberikan jika Butcher berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun karena Grace iba, merasa bersalah kepada Butcher karena bisa dibilang dialah yang menyeret Butcher dalam permasalahan yang dihadapinya saat ini, akhirnya dia memberikannya begitu saja. I found Becca. So we can find. Setelah pertemuannya itu, Butcher lalu kembali ke tempat persembunyiannya dan menemui MM, di mana kemudian dia pamit untuk pergi menyelamatkan istrinya. Dia tidak ingin rekan-rekannya ikut terseret ke dalam bahaya yang lebih besar hanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga dia meminta MM untuk tinggal dan menggantikannya memimpin tim mereka untuk sementara. Balik ke The Seven setelah semua peristiwa kemarin, tentu saja kehidupan Starlight di sana tidak akan seperti biasanya lagi, di mana hal itu dibuktikan ketika dia bertemu dengan Homelander yang moodnya sedang gak bagus setelah dilimpe oleh Stormfront kemarin. Imbasnya, Homelander melampiaskan kemarahannya dengan membuli Starlight karena sebelumnya dia menolak perintah Homelander untuk menghabisi Huey. I told you to kill Hugh Campbell and you hesitated. Namun di sini Starlight sudah mempersiapkan jawaban, di mana intinya dia juga sangat ingin menghabisi Huey karena telah memanfaatkannya. Tapi karena basicnya Starlight memang bukan pembunuh, dia tidak ingin main hakim sendiri dan berniat untuk menyerahkan Huey ke pengadilan. I'm not a murderer and I won't straight up. Setelah melihat kalau Starlight jujur dan serius dengan kata-kata yang diucapkannya, Homelander pun akhirnya melepaskannya karena tidak ada lagi alasan baginya untuk menghukum Starlight. Lying. Keesokan harinya, Starlight lalu pergi menemui Huey, di mana dia mengatakan kalau dirinya takut untuk kembali ke markas The Seven setelah intimidasi yang dilakukan Homelander kepadanya. Dia khawatir kalau Homelander akan benar-benar menghabisinya jika dia tahu kalau mereka berdua selama ini memang bekerja sama. Mendengar hal itu, Huey pun akhirnya terpaksa untuk mengajak Starlight pergi ke luar kota bersama dengan MM untuk mencari orang yang sebelumnya diarahkan oleh Grace agar dia bisa sementara menjauh dari Homelander dan anggota The Seven lain. She needs this. Beralih ke Butcher, di mana diperlihatkan dirinya yang kini sedang berusaha menyusup ke dalam fasilitas perumahan milik perusahaan Vought untuk menyelamatkan istrinya. Setelah mengendap-endap dan menghindari banyaknya kamera CCTV, dia akhirnya berhasil sampai ke depan rumah istrinya dan bersembunyi di dalam mobil sambil memberikan sinyal agar istrinya keluar. Dan akhirnya setelah pencariannya yang begitu panjang, Butcher pun akhirnya berhasil menemui istrinya dan baru diketahui alasan Homelander tidak menghabisi Butcher adalah karena istrinya mengancamnya, di mana dia akan membuat anaknya sangat membenci Homelander. Di sini mereka juga langsung merencanakan pelarian agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. I'm gonna get you the fuck out of here. Sayangnya keesokan harinya di waktu yang sudah mereka tentukan sebelumnya, PK berubah pikiran dan justru meminta Butcher untuk pergi karena menimbang Butcher tidak akan menyukai anaknya dari Homelander yang notabene adalah orang yang paling dibenci oleh Butcher di seluruh dunia dan khawatir kalau suatu saat dia akan menyerahkannya ke perusahaan The Seven. Becca, you and me, we got a chance. I didn't come to you because I was scared. Mendengar hal itu, Butcher kemudian berusaha menjelaskan kalau dia memang harus melakukannya karena secara tidak langsung anak tersebut adalah properti milik The Seven yang nilainya miliaran dolar. Yang mana hal itu akan membuat perusahaan The Seven akan terus mengejar anak itu dan sudah pasti akan sangat merepotkan bagi mereka. Namun PK dengan nalurinya sebagai seorang ibu tetap ingin berada di samping anaknya sehingga dia memutuskan untuk membatalkan rencana pelarian mereka. I can't.
Kembali beralih ke MM dan yang lainnya di mana diperlihatkan mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dengan alamat yang diberikan oleh Chris sebelumnya, yang mana penghuninya ternyata adalah seorang ibu-ibu yang dulu pernah dimintai persetujuan tutup mulut oleh perusahaan The Seven, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Huey saat A Train menabrak ceweknya di awal film. I can't stop. Get the hell out! Jadi diceritakan 40 tahun yang lalu saat ibu-ibu itu masih SMP, dia sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan dengan seorang superhero bernama Liberty yang tiba-tiba menghentikan mobilnya dan menghabisi kakaknya hanya karena mereka berkulit hitam. Akibat kejadian itulah lalu perusahaan The Seven mendatanginya dan menawarkan sejumlah uang dengan syarat dia tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun agar berita tentang Liberty yang seorang rasis tidak sampai bocor ke publik. Dan hal yang paling mengejutkan adalah superhero bernama Liberty yang dia maksud ternyata adalah Stormfront yang bahkan tidak kelihatan menua sama sekali. That's Liberty. Kembali ke perusahaan The Seven, diperlihatkan dengan memburuknya suasana hati Homelander ternyata berpengaruh kepada superhero lainnya, di mana kali ini giliran A Train yang kena getahnya. A Train tiba-tiba diberhentikan secara sepihak oleh Homelander karena menurutnya performa A Train sudah jauh menurun semenjak dia keluar dari rumah sakit. Walaupun A Train sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mungkin baginya untuk melawan Homelander. You think I don't know what's been going on? Tidak hanya A Train, Queen Maeve juga dibuat tidak nyaman dengan sikap Homelander yang terlihat marah kepadanya hanya karena Queen Maeve diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain di luar. Sama seperti Starlight, Queen Maeve juga khawatir kalau suatu saat Homelander akan hilang kendali dan tidak segan untuk melukai rekan-rekannya sendiri. Stop fucking lying to me.